Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Hakam dengan NIM 289235561 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Digital Business yang diampu oleh dosen Muhammad Taufan Nugroho, SSIMM. Pembahasan saya yang pertama ada revolusi industri, yang kedua ada evolusi web, dan yang ketiga ada sosial 5.0, manfaat dan dampaknya pada kehidupan dan aktivitas masyarakat, serta contoh aspek-aspek atau bidang yang terpengaruh dengan signifikan. Yang keempat ada analisis SWT, salah satu di teknologi atau inovasi digital, dan yang kelima ada daftar pustaka. Yang pertama, revolusi industri. Revolusi Industri 1.0. Revolusi Industri 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 hingga pada tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Pada era ini juga terjadi perubahan besar pada cara manusia dalam mengolah sumber daya yang ada serta memproduksi sebuah produk khususnya pada beberapa bidang sebagai berikut, kayak pertanian, manufaktur, transportasi, pertambangan, dan juga teknologi di seluruh dunia. Revolusi Industri 1.0 ini merupakan pertama kali muncul di Britania Raya yang pada akhirnya tersebar ke seluruh negara yang ada di daerah Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan pada akhirnya ke berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Jadi sebelum adanya revolusi ini, proses sebuah produksi maupun jasa merupakan suatu hal yang sulit karena memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang besar, karena semuanya dilakukan secara manual. Dengan adanya revolusi tersebut, segala proses produksi yang ada menjadi lebih efisien, mudah, dan murah. Tepatnya di Inggris, di mana yaitu mesin uap tersebut digunakan sebagai keperluan alat tenun, mekanis pertama yang dapat meningkatkan hasil serta produktivitas industri di sektor kecil. Kayak pada awalnya tuh peralatan kerja memiliki ketergantungan terhadap tenaga kerja manusia atau SDM dan juga makhluk hidup lain seperti hewan yang kemudian dapat digantikan dengan mesin uap. Selain digunakan sebagai keperluan alat tenun, mesin uap yang ada juga digunakan dan diimplementasikan ke dalam sektor transportasi. Pada era tersebut, transportasi internasional yang digunakan kayak transportasi laut yang masih menggunakan serta mengenalkan tenaga angin yang tidak selalu bisa diandalkan karena bertiup dari arah berlawanan atau bahkan tidak ada angin saat dibutuhkan sama sekali. Dengan adanya penemuan jam Watt waktu itu, penggunaan angin pada alat transportasi pun semakin kecil atau berkurang dikarenakan penggunaan mesin uap yang diperkirakan lebih murah dan efisien. Dengan adanya mesin uap itu, sebuah kapal dapat berlayar 24 jam penuh dengan kayu serta batu bara yang cukup. Revolusi industri ini memungkinkan bangsa Eropa untuk mengirim kapal perangnya ke seluruh penjuru dunia dengan jangka waktu yang lebih singkat dan cepat atau efisien. Berbagai negara imperialis yang ada di Eropa mulai perjalanan dengan menjajah berbagai kerajaan yang ada di Afrika serta Asia. Namun, selain adanya penjajahan itu, revolusi industri yang terjadi memiliki dampak lain terhadap lingkungan, yaitu pencemaran akibat asap yang dikeluarkan mesin uap karena proses pembakaran kayu serta batu bara yang menyebabkan polusi udara, serta munculnya limbah pabrik akibat penggunaan mesin uap tersebut dalam proses produksi. Berdasarkan yang ada, revolusi 1.0 yang terjadi di zamannya berhasil dalam mendongkrak perekonomian yang ada di mana selama lebih dari 2 abad setelah terjadi revolusi itu terjadi peningkatan rata-rata besar 6 kali lipat pendapatan per kapita di berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Oke, selanjutnya yang 0.0. Revolusi Industri 0.0. Kemunculan revolusi industri 0.0 terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut.
Namun, terdapat kendala yang dapat menghambat proses produksi yang terjadi di sebuah pabrik, yaitu permasalahan transportasi di akhir tahun 80-an. Transportasi mobil mulai diproduksi secara massal. Namun, proses tersebut tidak membuat transportasi mobil lebih singkat, dikarenakan setiap kendaraan yang ada harus dirakit dari awal hingga akhir oleh seorang perakit. Hal ini memiliki arti jika proses produksi transportasi tersebut ingin cepat selesai, membutuhkan tenaga lebih banyak orang untuk merakit mobil di waktu yang bersamaan. Namun dengan adanya lini produksi atau yang dikenal dengan assembly line pada tahun 1913 yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt memudahkan proses produksi yang terjadi sehingga terciptanya sebuah revolusi. Oke, jadi di revolusi ini menyebabkan proses produksi yang ada menjadi berubah secara keseluruhan. Kayak dengan adanya hal tersebut tuh proses produksi mobil tidak lagi memerlukan banyak tenaga kerja untuk merakit dari awal hingga akhir. Namun karena adanya bantuan kemajuan teknologi tersebut, sebuah proses produksi transportasi mobil hanya membutuhkan perakit mobil untuk menjadi spesialis yang masing-masing mengurus satu bagian. Penemuan pembangkit tenaga listrik serta motor pembakaran dalam teknologi ini sendiri yang menandakan terjadinya revolusi industri 2.0, di mana penemuan tersebut yang memicu berbagai kemunculan teknologi baru seperti mobil, pesawat terbang, pesawat telepon, dan masih banyak yang lainnya. Dampak dari revolusi 2.0 ini yang kita bisa lihat kayak adanya kejadian Perang Dunia Kedua, di mana pada hal tersebut terjadi berbagai kendaraan perang seperti pesawat tempur, tank, hingga senjata lainnya yang melakukan proses produksi dalam skala besar. Pada era revolusi industri ini juga terjadi perkembangan pada manajemen bisnis yang membuat semakin besarnya kemungkinan untuk meningkat efektivitas serta efisiensi berbagai fasilitas yang ada di industri. Revolusi tersebut yang membuat terbentuknya berbagai divisi pekerjaan di mana setiap individu atau pekerjaan hanya berfokus pada pekerjaan di bagian tertentu dari keseluruhan proses produksi yang ada. Sehingga assembly line atau proses manufaktur yang ada di divisi memiliki perannya masing-masing dan disusun berdasarkan urutan yang jelas untuk menciptakan sebuah produk dari proses yang berlangsung akan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, revolusi industri 3.0. Kemunculan revolusi industri 3.0 yang terjadi pada akhir abad ke-20 ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Berdasarkan sosiolog Inggris yaitu David Harley yang mengemukakan cara pandangnya mengenai revolusi industri yang terjadi di masa ini sebagai proses penempatan ruang dan waktu yang terkompresi jika dibandingkan dengan revolusi industri terdahulu, di mana revolusi industri 1.0 yang dipicu dengan adanya mesin uap, revolusi industri 2.0 yang dipicu dengan adanya ban berjalan dan juga tenaga pembangkit listrik, revolusi industri 3.0 ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga berpikir secara otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan juga robot. Selain itu, revolusi industri 3.0 ini sendiri ditandai dengan adanya revolusi digital yang membuat ruang serta waktu yang tidak ada lagi menjadi sebuah jarak jika dibandingkan dengan revolusi industri 2.0 yang menghadirkan inovasi mobil yang mempersingkat waktu dan jarak yang ada. Revolusi industri 3.0 ini menyatakan keduanya di mana era digital terjadi mengusung waktu yang sebenarnya atau sisi kekinian. Jadi di revolusi industri 3.0, salah satu komputer yang pertama dibuat itu inovasi yang dikembangkan pada era Perang Dunia Kedua yang digunakan sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan. Masalah Daisy dari Jerman yang diberi nama dengan Kosolus. Komputer tersebut merupakan sebuah mesin uap raksasa yang memiliki ukuran sebesar ruang tidur. Komputer tersebut tidak memiliki RAM dan juga tidak menerima pemerintah melalui keyboard. Komputer tersebut hanya dapat menerima perintah melalui pita kertas yang ada dan membutuhkan daya listrik yang sangat besar dengan 8.500 watt. Beberapa inovasi dari hasil era revolusi industri 3.0 yaitu kayak teknologi komputer, munculnya akses internet, penggunaan berbagai peralatan elektronik, smartphone, dan berbagai inovasi pada sistem perangkat lunak, serta inovasi pada pengembangan sumber energi baru. Dengan adanya revolusi industri 3.0 ini terjadi perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat komputer. Berbagai bisnis yang ada pun harus beradaptasi atau mengubah cara kerjanya agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan tidak hilang tertelan karena adanya kemajuan zaman ini.
Selain itu, kemajuan teknologi komputer yang terjadi saat itu berkembang pesat dengan cepat setelah Perang Dunia Kedua selesai. Berbagai penemuan seperti semikonduktor, transistator, hingga kemunculan IC atau integrated chip itu membuat sebuah komputer dapat berukuran kecil, menggunakan daya listrik yang sedikit, dan kemampuan menghitung dan menerima pemerintah yang semakin canggih. Namun dengan adanya revolusi ini, banyak industri pabrik yang lebih memilih untuk mengandalkan mesin dibandingkan tenaga manusia yang membuat peluang lowongan tenaga kerja semakin sempit. Karena penggunaan mesin yang semakin canggih dapat membuat proses produksi berkali-kali lipat lebih cepat dan lebih berkualitas daripada tenaga manusia. Oke, selanjutnya revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 yang terjadi pada awal abad ke-21 merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat, sehingga mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Berdasarkan pengalaman terdahulu, perkembangan industri yang ada sendiri telah memakan banyak korban yang membuat kemunduran berbagai sektor. Menurut Kanselir Jerman, yaitu Angela Merkel, pada tahun 2014 yang menyatakan arti dari revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi konversif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dan industri konvensional. Selain itu, menurut Seglet Tendal, di KK 2015 mendefinisikan revolusi industri yang menekankan pada unsur kecepatan dari ketersediaan sebuah informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana intensitasnya dapat selalu terhubung serta mampu berbagi informasi dengan mudah antara satu sama lain. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini membuat kita sendiri itu mengubah perspektif di mana ukuran perusahaan bukan lagi sebuah jaminan, tetapi bagaimana sebuah perusahaan itu beradaptasi dan memiliki kelincahan. Itu merupakan sebuah kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan prestasi yang ada. Berbagai teknologi baru sekarang sudah banyak bermunculan seperti kayak ojek online, GetGet, kayak Shopee hingga warung digital yang tengah berevolusi di industri saat ini. Revolusi yang ada dalam skala industri, revolusi yang terjadi tersebut meningkatkan kemampuan software serta internet yang dapat membuat peningkatan efisiensi dalam sebuah perusahaan. Salah satu contohnya itu kayak software untuk mengumpulkan data historis mesin yang dapat digunakan untuk mengatur maintenance bulanan secara otomatis. Data yang ada tersebut nantinya akan diproses dan diolah untuk menghasilkan sebuah keputusan logis melalui algoritma yang ada. Selain itu, Indonesia sendiri diutarakan oleh Kementerian mengenai Indonesia makin maju, yaitu 4.0 sebagai salah satu strategi Indonesia dalam mengimplementasikan serta memasuki revolusi industri 4.0. Terdapat 5 sektor yang akan difokuskan oleh pemerintah, yaitu kimia, elektronik, garmen, otomotif, dan juga FMG. Berdasarkan survei yang dilakukan, dapat diketahui bahwa setidaknya ada 4 teknologi yang mendominasi pada era ini di tahun 2018 hingga 2022. Terjadi dari high speed mobile internet, AI, artificial intelligence, cloud teknologi, serta big data. Evolusi industri yang keempat atau sering juga disingkat dengan RI 4.0 merupakan puncak dari revolusi industri di mana terlahirnya teknologi digital yang berdampak pasif terhadap hidup manusia di seluruh dunia, seperti halnya yang dibahas pada buku Teknologi Informasi dan Komputer. Hal ini juga menunjukkan bahwa 92% perusahaan yang ada di Indonesia akan memperhatikan penggunaan big data analisis sebagai salah satu bentuk teknologi utama dari perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada evolusi web. Web 1.0. Web 1.0 adalah era awal dari internet, di mana website hanyalah berupa sekumpulan halaman statis yang ditampilkan kepada pengguna. Website pada era ini cenderung tidak interaktif dan hanya berfungsi sebagai media untuk menampilkan informasi. Beberapa ciri-ciri website 1.0 adalah sebagai berikut. Halaman website hanya menampilkan konten yang telah ditentukan dan tidak dapat dirubah oleh pengguna. Tidak ada interaksi antara pengguna dan website. Pengguna hanya bisa membaca dan melihat konten yang ditampilkan. Desain website yang cenderung sederhana dan tidak banyak menggunakan gambar atau multimedia.
Kayak contoh website dari 1.0 itu kayak website korporat atau perusahaan yang hanya menampilkan informasi tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Terus yang kedua ada website media online seperti portal berita yang hanya menampilkan berita-berita terkini. Dan yang ketiga ada website pemerintah yang hanya menampilkan informasi publik tentang pemerintah dan layanan publik. Kelebihan dari web 1.0 adalah mudah dibuat dan diakses. Selain itu, pada era ini memiliki kestabilan dan kecepatan akses internet yang baik karena tidak terlalu banyak menggunakan elemen multimedia, namun kekurangannya yaitu kurangnya interaksi dengan pengguna website dan tidak dapat dikustomisasi atau diedit dan sulit untuk mengubah konten. Hal ini menyebabkan website ini cenderung membosankan dan tidak menarik bagi penggunanya. Selanjutnya ada web 2.0. Web 2.0 adalah evolusi dari web 1.0 di mana pengguna dapat beradaptasi dalam pembuatan konten website. Web 2.0 juga lebih interaktif dan dinamis dengan pengguna dapat berkolaborasi dan berkomunikasi secara online. Ciri-cirinya sebagai berikut. Website dapat diubah oleh pengguna dengan cara membagikan konten, memberikan komentar, dan membuat konten baru. Interaksi antar pengguna dan website lebih banyak. Fitur komentar, ranting, dan sosial media. Desainnya lebih cenderung menarik dan lebih banyak penggunaan multimedia seperti gambar dan video. Selanjutnya contohnya itu ada media sosial kayak Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Platform blog seperti WordPress dan Blogger yang memungkinkan pengguna untuk membuat konten dan membagikannya dengan mudah. Selanjutnya ada situs web kolaborasi seperti Wikipedia yang memungkinkan pengguna untuk membaca dan mengedit konten secara bersama-sama. Kelebihan dari web 2.0 kayak memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam pembuatan dan berinteraksi dengan website, sehingga website lebih menarik dan lebih relevan bagi pengguna. Selain itu, website ini juga memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dan feedback dari pengguna lain untuk meningkatkan pengalaman pengguna, serta kekurangannya yaitu adalah meningkatnya risiko privasi dan keamanan. Kemungkinan adanya konten yang tidak sesuai juga kadang bisa muncul. Web 3.0. Web 3.0 adalah evolusi selanjutnya dari web yang lebih fokus pada keterhubungan data dan artificial intelligence. Web 3.0 memungkinkan mesin untuk memahami informasi dan data seperti manusia, sehingga dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal dan efektif. Ciri-cirinya yaitu dapat menyediakan pengalaman yang lebih personal dengan menggunakan data. Selanjutnya, website dapat memahami bahasa alami manusia, dan yang terakhir ada website dapat terhubung dengan teknologi blockchain untuk memastikan keamanan dan transparansi data. Contoh dari website 3.0 ini ada pencairan sinematik kayak Google Colab Graph dan Bigstory yang memungkinkan mesin untuk memahami konten. Layanan digital seperti Siri dan Alexa menggunakan artificial intelligence atau AI untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal, serta platform e-commerce yang menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan keamanan dan transparansi datanya tadi. Kelebihan dari Web 3.0 ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal dan efektif dengan menggunakan teknologi AI. Selain itu, Web 3.0 juga lebih aman dan transparan dengan menggunakan teknologi blockchain. Ya, namun kurangnya itu kayak resiko pengguna data yang berlebihan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, blockchain dan AI juga masih perlu biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya ada web 4.0 atau web masa depan. Masa depan web diprediksi akan semakin berkembang dengan adanya teknologi baru yang terus muncul. Prediksinya yaitu website akan semakin personal dan efektif dengan menggunakan teknologi AI. Teknologi blockchain akan semakin berkembang dan digunakan dalam berbagai aspek. Internet of Things atau IoT akan semakin terintegrasi dengan web. VR, augmented reality (AR), dan virtual reality akan semakin digunakan dalam pembuatan konten web. Perkembangan teknologi yang mempengaruhi masa depan web 4.0 kaya yang pertama ada AI, yang tadi ada Internet of Things dan teknologi 5G, teknologi Big Data, dan teknologi quantum computing. Harapan kita terhadap Web 4.0 adalah menjadi platform yang semakin aman, transparan, dan inklusif. Selain itu, web juga harus dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal dan efektif dengan memperhatikan privasi dan keamanannya. Semoga Web 4.0 ini bisa menjadi peran yang besar dalam menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan serta memungkinkan pengguna terhubung dan berkolaborasi secara global.
Selanjutnya ada yang tiga, Social 5.0. Social 5.0 mengutip situs online learning Binus Universitas. Social 5.0 adalah konsep yang memungkinkan umat manusia menggunakan ilmu pengetahuan berbasis teknologi modern seperti AI dan robot untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah kehidupan manusia. Untuk memahami Social 5.0 ini, kita perlu memahami juga generasi sebelumnya dari 1.0 hingga Sosial 4.0. Sosial 1.0 era berburu dan manusia baru mengenal tulisan. 2.0 pertanian di mana manusia mengenal cocok tanam. 3.0 era industri di mana manusia mulai menggunakan mesin. Dan 4.0 era teknologi komputer hingga internet untuk menunjang kegiatan manusia. Dan 5.0 era teknologi di mana semua teknologi merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Sebenarnya konsep 5.0 ini nggak jauh beda dengan konsep sebelumnya 4.0, yaitu perbedaannya mungkin terletak pada konten yang menjadi fokus, di mana 4.0 itu pengembangan dan 5.0 itu konteksnya manusia. Komponen utama 5.0 itu manusia yang dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi. Perkembangan ini diharapkan dapat menghasilkan keseimbangan sosial. Saat ini kalau nggak salah telah berhasil yang menciptakan 5.0 atau Jepang. Mungkin segala kemajuan ini dapat sedikit mengkhawatirkan karena tugas manusia bisa dengan mudah digantikan oleh teknologi mesin, tapi kita sebenarnya bisa memberikan banyak manfaat positif bagi kehidupan manusia. Yang selanjutnya ada manfaat sosial society 5.0 dan dampaknya pada kehidupan dan aktivitas masyarakat. Manfaatnya yaitu berkembangnya teknologi mengubah peran manusia dalam banyak hal. Banyak pekerjaan memang telah mampu digantikan oleh mesin, tetapi hal tersebut juga dibarengi dengan makin berkembangnya kemampuan manusia dalam berbagai hal baru. Salah satunya dalam dunia marketing, di mana tren berkembang dari sekedar pemasaran biasanya menuju era digital marketing, yakni pemasaran yang mengandalkan teknologi. Manfaatnya yaitu ada meningkatkan kualitas diri, memperluas peluang karir, meningkatkan keterampilan dan mempermudah pekerjaan, meningkatkan meningkatkan kesejahteraan. Yang pertama, meningkatkan kualitas diri. Oke, jadi disinggung sedikit perkembangan teknologi 5.0 ini kayak mendorong manusia untuk juga berkembang ya. Hal tersebut berpengaruh dalam meningkatnya kualitas diri manusia. Meski teknologi semakin maju, namun manusia juga bisa semakin maju. Diperlukan perannya untuk dapat mengoperasikan teknologi tersebut. Skill manusia juga perlu berkembang ke bidang teknologi itu. Yang kedua kan memperluas peluang karir, menyambung manfaat di atas. Kita yang memiliki skill khusus di bidang teknologi akan mendapatkan kesempatan karir yang lebih besar. Hampir seluruh pekerjaan saat ini kan kayak butuh teknologi itu. Selain itu, hal dalam melakukan pekerjaan teknologi membuka kesempatan baru yang tidak ada pada zaman sebelumnya. Dan yang ketiga tadi meningkatkan keterampilan dan memudahkan pekerjaan itu kayak kita mempermudah banyak aktivitas manusia kayak kegiatan yang dulunya butuh waktu lama tuh jadi cepat selesai sekarang dan lebih akurat, apalagi bagi manusia sendiri untuk meningkatkan keterampilan di bidang-bidang itu kita tuh butuh hal dan perlu hal lain. Contohnya itu kayak digital marketing, dulunya mungkin hanya fokus pada bagaimana cara menjual produk ke konsumen tatap muka, tapi sekarang kan sudah berkembang. Meningkatnya kesejahteraan tadi yang keempat, memungkinkan manusia mendapatkan kesejahteraan yang lebih terjamin. Kayak penghasilan SDM di bidang teknologi ini jadi sangat tinggi dan akhirnya memenuhi kebutuhan sang manusia atau sang pekerjanya. Selanjutnya ada dampak society 5.0 pada kehidupan. Yang pertama ada transformasi digital. Transformasi digital itu akan mengubah cara hidup kita. Kayak teknologi semakin canggih seperti AI dan robotik akan mempermudah dan mempercepat proses sehari-hari seperti belanja, bekerja, dan berkonstruksi. Selanjutnya ada gaya hidup. Kehidupan sehari-hari kita juga akan terpengaruh oleh perubahan gaya hidup yang dibawa oleh society 5.0 kayak individu lebih sering bekerja di rumah atau sering melakukan transaksi online. Selanjutnya ada perilaku. Maksudnya perilaku itu sering mempengaruhi atau perilaku individu kita sering seiring dengan tumbuhnya teknologi digital semakin lebih terbiasa menggunakan teknologi dan berinteraksi dengan dunia virtual. Selanjutnya ada hubungan sosial. Hubungan sosial juga akan terpengaruh oleh society 5.0 meskipun teknologi mempermudah komunikasi juga ada potensi
untuk mengurangi interaksi antar tatap muka. Ekonomi, dan yang terakhir ada ekonomi. Implikasi ekonomi dari 5.0 ini juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari, kayak transformasi digital dapat membawa perubahan pola kerja dan bisnis yang ada pada gilirannya dan dapat mempengaruhi pendapatan gaya hidup. Dan selanjutnya ada dampaknya, dampak 5.0 pada aktivitas masyarakat. Teknologi AI. 5.0 memanfaatkan teknologi AI untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah secara lebih cepat dan efisien. Smart City memanfaatkan teknologi untuk membuat kota-kota menjadi lebih cerdas, efisien, dan ramah lingkungan. E-commerce mempermudah akses produk dan jasa melalui platform e-commerce membuat lebih mudah dan lebih nyaman. Telemedicine mempermudah akses ke layanan kesehatan kayak Halodoc. Kemampuan berbagi informasi, mempermudah berbagi informasi dan mempermudah akses ke informasi, membuat masyarakat lebih terbuka dan terhubung satu sama lain. Hubungan sosial dan komunikasi. Hubungan sosial dan komunikasi diwarnai oleh transformasi digital dan perkembangan teknologi, kayak implikasi hubungan sosial dan komunikasi dalam society 5.0. Contoh-contoh aspek atau aspek yang terpengaruh dengan society. Contoh dari penerapan society 5.0 sebenarnya sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita juga melakukan contoh tersebut. Mengutip situs DPMDPPPKB, Pekam Kulon Progo, contohnya yaitu pertama, ada pengiriman barang. Proses pengiriman barang saat ini tuh kayak lebih cepat dan mudah, tidak butuh waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, seperti zaman dahulu. Bidang kesehatan yang kedua, teknologi AI juga memungkinkan manusia mengetahui kondisi kesehatan, bukan hanya dari sendiri, tetapi juga dari keluarganya. Terus yang ketiga ada sistem keamanan. Teknologi saat ini tuh membantu kita untuk lebih aman dan juga lebih mutakhir, meskipun tidak benar-benar menghilangkan kejahatan, tapi karena modusnya lagi berkembang nih. Tetapi keberadaan teknologi kayak CCTV itu lebih dibutuhkan di zaman sekarang. Yang keempat ada transportasi. Contoh penerapan 5.0 dalam bidang transportasi itu ada peta digital kayak Maps modelnya. Dan yang terakhir ada pertanian. Presisi tinggi dan pertanian cerdas. Kayak kita tuh udah bisa buat pertanian lewat AI atau sensor dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan air, serta robotika dan otomatisasi. Dan yang keempat ada analisis SWOT, yaitu kita memilih realitas virtual atau VR. Strength, kekuatannya, pengalaman imersif. Pengalaman imersif VR menawarkan pengalaman yang sangat imersif yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan kayak hiburan, pelatihan, dan pendidikan. Meningkatnya keterlibatan VR. Keterlibatan pengguna ini dan pengalamannya itu lebih mendalam dibandingkan media sosial. Potensi untuk berbagi aplikasi. Ya, VR tuh memiliki potensi untuk diterapkan di berbagai bidang seperti perawatan, kesehatan, manufaktur, atau hal lainnya. Teknologi yang berkembang pesat. Teknologi VR juga terus berkembang pesat dengan adanya perangkat keras dan lunak yang semakin canggih dan terjangkau. Terus meningkatnya minat konsumen, kayak semakin banyak yang minat tuh teknologi ini semakin banyak yang mau mencoba juga. Weakness atau kelemahan, biayanya yang tinggi. Kita sudah tahu bahwa VR ini membutuhkan biaya yang lebih mahal daripada AI. Kurangnya konten yang berkualitas. Belum banyak konten VR itu yang berkualitas, kayak kurang menarik. Masalah kesehatan. Penggunaan VR yang lebih berlebihan dapat menyebabkan pusing, mual, dan ketidaknyamanan pada mata. Batas realisme, yaitu teknologi VR ini belum mampu meniru dan merealisasikan reality atau hal asli. Keterbatasan aksesibilitas, kayak VR itu belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama ada investasi dari perusahaan teknologi besar. Perusahaan teknologi besar sedang berinvestasi secara besar-besaran ya buat VR ini. Pertumbuhan pasar game
Pasar game di VR ini diperkirakan akan tumbuh secara signifikan. Aplikasi VR di bidang bisnis, kayak VR dapat digunakan untuk pelatihan karyawan, presentasi, dan produk atau desain. VR untuk pendidikan ini dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih imersif dan interaktif. Peningkatan pengalaman sosial VR. Teknologi VR dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman sosial lebih interaktif. Beratnya itu ancaman yang pertama ada persaingan. Persaingan di pasar VR ini semakin ketat dengan adanya beberapa perusahaan teknologi yang mengembangkan perangkat keras dan lunak. Masalah keamanan dan privasi data. Pengguna VR saat ini masih menimbulkan masalah keamanan dan privasi data. Kurangnya standar industri untuk VR itu menghambat pertumbuhan teknologi. Penerimaan konsumen yang lambat. Penerimaan konsumen yang lambat mungkin akan memakan waktu yang lebih lama dari yang kita perkirakan. Dan yang selanjutnya ada ketergantungan pada teknologi lain. VR ini memang bergantung pada kemajuan teknologi ya. Kayak kita itu butuh komputer atau jaringan untuk membuatnya berkembang. Dan yang selanjutnya ada yang terakhir atau yang kelima, daftar pustaka. Daftar pustakanya bisa dilihat sendiri dan media kayak Gramedia, Threadshare, mengenal sejarah website dan jenisnya, Untras, Kompasia, perkembangan web, Detikcom, Decoding, Tesla Javipo, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal apapun itu. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.